Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Dara Puspita dengan nomor NIM 2101017, Program Studi Pendidikan Agama Islam kelas 4A. Akan memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Fikih Muamalah dengan dosen pengampu Ibu Hilma Nafsiyati SHIMA. Langsung saja pada soal pertama, yaitu membahas tentang jelaskan apa yang dimaksud dengan fikih muamalah. Fikih muamalah adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariah yang terkait dengan hubungan antar manusia dari dalilnya yang terperinci. Apa yang dimaksud dengan fikih muamalah secara bahasa dan istilah? Dalam syariat Islam, hubungan antar manusia ini disebut dengan muamalah atau dalam bahasa Arab memiliki arti saling berbuat. Jadi, dapat disimpulkan dalam artian luas, fikih muamalah adalah aturan hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi, dan definisi pengertian muamalah dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda. Selanjutnya, soal nomor 2, jelaskan mengapa pentingnya mempelajari fikih muamalah. Kedudukan fikih muamalah dalam khazanah keislaman begitu penting untuk dipelajari oleh umat Islam. Karena keilmuan fikih muamalah adalah bekal utama untuk dapat memilih antara sah dan batil atau halal dan haram dan dalam ekonomi dan keuangan yang berdampak pada terwujudnya perekonomian syariah. Tujuan utama dari fikih muamalah adalah mengatur hubungan sesama manusia dan mewujudkan kemaslahatan bagi mereka yang sesuai dengan prinsip syariah. Fikih kategori ini menurut ulama adalah fikih yang dapat dipahami maksud dan hikmah disyariatkan suatu hukum oleh akal. Selanjutnya, soal nomor 3, jelaskan apa yang dimaksud dengan harta dan bagaimana konsep kepemilikan harta menurut kajian fikih muamalah. Harta ialah segala sesuatu yang kita punyai. Dalam arti lain, harta adalah segala sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan. Penggunanya bisa dicampuri oleh orang lain. Konsep kepemilikan harta menurut fikih muamalah adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda terdaftar maupun tidak terdaftar, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, dan hak yang mempunyai nilai ekonomis. Selanjutnya, soal nomor 4, seperti apa kedudukan dan fungsi harta dalam kajian fikih muamalah? Fungsi harta dalam kajian ilmu fikih muamalah kehidupan manusia antara lain sebagai berikut: berfungsi untuk melengkapi pelaksanaan ibadah, khususnya untuk beribadah, alat-alat yang diperlukan, yakni pakaian untuk menutup aurat, barang-barang untuk menunaikan haji, zakat, sedekah, hibah, dan lain-lain. Dalam Islam, kedudukan harta merupakan hal penting yang dibuktikan bahwa terdapat 5 maqasid syariah yang salah satu diantaranya adalah al-mal atau harta. Islam meyakini bahwa semua harta di dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang hanya berhak untuk memanfaatkannya saja. Selanjutnya, soal nomor 5, jelaskan apa perbedaan riba dengan jual beli. Apa hikmah Allah menganjurkan untuk melakukan transaksi jual beli dan mengharamkan riba? Definisi riba adalah setiap hutang yang mendatangkan manfaat adalah riba. Nah, riba juga ada beberapa macam jenisnya. Sementara kalau jual beli adalah segala kegiatan yang menghasilkan keuntungan baik dari jasa maupun barang. Jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu dengan yang lainnya, serta yang menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan secara dan disepakati. Dalam Al-Quran, riba memiliki pengertian penambahan yang diambil tanpa adanya transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan oleh syariah. Sedangkan secara syariat, riba adalah tambahan pada hal-hal tertentu.
dan tambahan atas nilai pokok hutang sebagai imbalan dari tambahan batas waktu secara mutlak. Lalu kenapa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba? Alasannya, Allah telah menghalalkan praktik jual beli karena di dalamnya terdapat unsur saling memberikan kemanfaatan antara penjual dan pembeli. Dan Allah mengharamkan praktik riba karena di dalamnya terdapat unsur bahaya yang menyulitkan baik dalam lingkup personal maupun masyarakat. Terakhir, ini pertanyaan terakhir yaitu nomor 6. Coba saudara berikan contoh yang menggambarkan perilaku muamalah yang sesuai dengan konsep fikih muamalah. Di dalam pengertian fikih muamalah menurut Islam adalah kegiatan tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya. Contoh yang didapatkan seperti fikih muamalah yaitu dapat disimpulkan seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya. Sekian dari jawaban saya. Terima kasih telah menonton video ini dan terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Ibu Hilma yang telah memberikan ilmunya kepada saya. Semoga teman-teman semua dapat sama-sama mendapatkan ilmunya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.